Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في النار رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. قال الشيخ العلامة صالح فوزان حفظه الله: لا تظن أن الله غافل عما تعمل وعما تنفق. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, la tadhun, janganlah seseorang itu mengira annallaha ghafil, bahwasanya Allah itu lupa atau lalai, amma ta'mal, apa yang dia amalkan. Jadi jangan seseorang mengira Allah itu lupa dengan apa yang dia kerjakan. Wa amma tunfiq, dan jangan pula dia mengira Allah itu lupa terhadap apa yang dia infakkan. Jadi jamaah mungkin pernah berinfak, mungkin sudah lupa berapa infaknya, saking dikitnya lupa dia. Tapi Allah tidak pernah lupa, walaupun hanya sedikit. Allah tidak pernah lupa walaupun hanya sedikit. Faminhu ar-rizqu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi gantinya. Jadi jangan kira sedekah kita selama ini Allah lupakan, tidak. Allah akan kasih gantinya. Mungkin ada yang bersedekah sehari 10.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000. Mungkin ada yang 500 rupiah sehari bersedekah. Maka semua itu tidak akan Allah lupakan. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Saba ayat ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai'", tidaklah atau apa saja yang kalian infakkan, fa huwa yukhlifu, maka dia Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Termasuk juga infak seorang suami ke istrinya, infak seorang apa? Suami, seorang tua ke anak-anaknya, Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita semua kebaikan kita akan diganti oleh Allah. Jadi jangan ada yang merasa apa? Dirugikan. Jangan ada yang merasa dirugikan. Jangan pula merasa paling berjasa, tidak. Karena semua jasa kita diganti. Misal jamaah bangun rumah tetangga, dibayar. Terus setelah dibayar, maka masih adakah rasa kita merasa berjasa bangun rumah itu? Habis dengan bayaran tadi. Apalagi kalau bayarannya besar.
maka semua kebaikan kita dibalas dengan balasan yang berkali-kali lipat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak sepantasnya seseorang merasa paling berjasa dalam hidupnya karena semua jasanya sudah diganti oleh Allah Jalla wa Ala. Sekarang kita masuk judul kajian kita mengenai syirik besar adalah dosa yang paling besar. Jadi kita selingi pembahasan syirik supaya tidak lupa, untuk mengingatkan saja, khususnya kami pribadi. Syirik besar, dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan rasa takut. Tentang keutamaan rasa takut. Yang mana rasa takut kepada Allah adalah sebab masuk ke dalam surga. Jadi rasa takut kepada Allah sebab masuk ke dalam surga. Rasa takut kepada Allah adalah sebab diampuni dosa-dosanya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu ajrun kabir. Dan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, maka lahum maghfirah, dosa mereka akan diampunkan. Jadi kalau ditanya gimana cara supaya dosa diampuni, modalnya takut saja. Yang kedua, wa ajrun kabir, akan dibalas dengan pahala yang besar. Maka kalau ditanya rasa takut yang bagaimana yang mendatangkan ampunan itu, maka jawabnya adalah rasa takut yang menjauhkan seseorang dari hal-hal yang diharamkan. Jadi rasa takut yang menjauhkan seseorang dari perkara yang diharamkan. Dan perkara yang paling haram, paling terlarang adalah kesyirikan. Dan inilah perkara yang paling hendaknya kita takuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-65, La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jikalah engkau, maksudnya di sini engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka amalan Nabi Muhammad itu bisa sirna semuanya. Di sini Allah membuat permisalan tak tanggung-tanggung. Bukan amalan kita ya, tapi amalan siapa? Amalan Rasulullah. Jadi ini permisalan yang kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, kalau Rasulullah saja berbuat syirik bisa habis amalnya. Padahal amalan Nabi itu banyak apa sedikit? Banyak, bisa habis. Apalagi amalan kita yang sangat sedikit ini, habis seketika. Di sini Allah membuat permisalan yang luar biasa, yang sangat mengagetkan. Kalau Rasulullah saja berbuat syirik, habis amalannya, apalagi yang bukan Rasul. Kalaulah Nabi berbuat syirik itu habis amalnya, apalagi yang bukan Nabi. Ini ayat ini teguran keras untuk kita semua yang amalannya sedikit ini. Yang banyak saja bisa habis, apalagi yang sedikit. Maka hendaknya kita teruslah waspada. Jangan merasa seseorang selamat dari kesyirikan, karena kesyirikan ini perkara yang hampir-hampir tidak ada yang selamat darinya kecuali sedikit sekali. Allah disebutkan dalam hadis qudsi, Rasulullah mengatakan yang pernah kita jelaskan sebelumnya, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan memanggil orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat. Jadi Allah akan memanggil orang yang paling apa? Ringan siksanya. Lau anna laka ma fil ardi min syai', maka orang yang paling ringan itu dipanggil dari penghuni neraka, kemudian ditanya, bagaimana kiranya sekarang engkau memiliki dunia
dan seisinya. Maukah engkau membayar dengan itu semua agar keluar dari neraka ini? Apa jawabnya? Naam, iya. Jadi ibaratnya sekarang jamaah punya emas sebesar dunia. Qadarullah masuk neraka. Kemudian jamaah ditawar. Bisa bebas, tapi tebusannya emas sebesar dunia. Mau tidak dibayar? Mau dia bayar. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini itu sebenarnya sama kayak fidyah. Apa fidyah? Tebusan. Jadi salat kita, kemudian baca Al-Quran, infak sedekah, berbuat baik dengan orang lain, dengan tetangga, maka semua kebaikan itu sebenarnya ibaratnya sebuah tebusan. Maka apapun yang kita amalkan di dunia ini, semua bernilai tebusan. Dan Allah ibaratkan ketika orang masuk neraka, Allah panggil dia, bagaimana kiranya kalau engkau punya dunia dan seisinya, kemudian dunia dan seisinya itu dijadikan tebusan untuk keluar, mau tidak? Maka penduduk neraka menjawab, qala na'am, iya, mau. Ini tebusannya. Antum sekarang kalau masuk penjara 10 tahun, kira-kira kalau diminta tebusan 100 juta mau tidak? Bebas 100 juta. Mau aja. Murah sekali 100 juta 10 tahun. Jual satu mobilnya selesai dia, bebas dia. Bahkan berlebih dia. Begitulah ringannya. Orang tuh kalau merasa butuh, tebusan itu tidak ada harganya. Apalagi kalau dia punya. Begitu juga misal seseorang masuk penjara diponis 20 tahun. Tebusannya 200 juta. Langsung cepat dia cari duit, dijualnya kebunnya. Tapi giliran untuk bangun masjid susah sekali. Apa masalah yang sebenarnya? Ternyata dia menganggap semua amal solehnya bukan tebusan. Yang dia anggap tebusan itu kalau masuk penjara, bayar, nebus, baru itu namanya tebusan. Kalau bangun masjid, kalau berinfak fisabilillah itu bukan tebusan. Itu namanya katanya ngabisi duit katanya. Makanya banyak dari kita ini menganggap semua kebaikan itu bukan tebusan. Kalah semangat dengan orang yang ingin keluar dari penjara. Keluar dari penjara pengen nebus habis-habisan. Bahkan ada yang sampai jual rumahnya, jual kebunnya, jual mobilnya, bahkan seluruh hartanya dia jual agar menang di persidangan katanya. Begitu orang-orang menebus untuk meraih kemenangan, kebebasan. Maka Allah di sini bertanya kepada kita semua sekarang mumpung masih hidup, ini kejadian di hari kiamat. Kalau kalian kata Allah sekarang punya dunia beserta isinya, antum tahu nominalnya dunia dan isinya berapa triliun? 300 triliun, sedikit 300 triliun itu. Kalau 300 triliun itu sedikit. Dunia dan seisinya. Kemudian dengan dunia dan seisinya itu dijadikan syarat untuk tebusan keluar dari neraka. Pengen tidak kalian bayar kata Allah. Maka dia menjawab, "Na'am, iya kami bayar." Kenapa dia mau membayarnya? Karena keselamatan dari neraka itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Hari ini kita mati-matian cari dunia. Tidak mau cari keselamatan dari neraka. Hari ini kita malas ibadah. Hari ini kita malas baca Quran. Hari ini karena kita menganggap semua amal kita bukan tebusan. Bukan tebusan, makanya tidak semangat. Kalaulah kita paham setiap amal soleh kita itu bernilai tebusan, sebagaimana seseorang ingin menebus dirinya agar keluar dari penjara, pasti semangat beramal soleh. Tapi sekarang kita tidak sadar itu tebusannya. Maka Allah mengatakan, aradtu minka ahwanu min hadza. Dahulu kata Allah,
Aku menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu. Lebih ringan dari dunia dan seisinya. Apa itu? Allah tusyrika bi syai'a. Aku hanya minta satu, kata Allah. Jangan berbuat syirik. Berarti ini paling menakutkan yang satu ini. Kalau sampai kita melanggar, tidak selamat hidupnya. Allah tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Tetapi kata Allah, fa abaita, engkau abaikan. Jadi bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Arab ya. Kata-kata mengabaikan, abai itu bahasa Arab. Kemudian diindonesiakan. Abaita, engkau tidak memperdulikan. Abaita, engkau tidak memperdulikan. Kalau kita bahasanya apa? Mengabaikan. Ya sama ya. Jadi bahasa Arab aslinya itu. Kemudian diindonesiakan. Fa abaita. Kemudian engkau mengabaikannya. Tidak memperdulikannya. Tidak mau belajar tentang tauhid. Tidak mau belajar tentang syirik. Tidak mau mengamalkannya. Tidak memahaminya. Engkau abaita. Engkau abaikan. Engkau tidak perdulikan. Antusyrika bi. Tetapi engkau tetap akhirnya engkau melakukan kesyirikan. Di hadis ini Allah tidak menyebutkan berbagai macam dosa. Allah cuma menyebutkan satu dosa yang menjebloskan ke neraka. Pertanyaannya, terus dosa yang lain kemana gitu nah? Kan disebutkan cuma satu dosa di sini yang menjebloskan ke neraka. Terus dosa yang lain kemana? Maka berdasarkan hadis yang sahih disebutkan dosa yang lain sudah diampuni, sudah tidak dianggap. Dikarenakan disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak membawa dosa syirik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sepenuh langit, sepenuh bumi. Ini satu-satunya harapan terbesar bagi orang yang banyak dosa. Jadi kita ini kan banyak dosa. Harapan terbesarnya adalah selamat dari kesyirikan. Kita sebutkan di sini yang pertama pembahasan definisi syirik, pengertian syirik. Syirik ini ada dua maknanya. Ada makna umum, ada makna khusus, bagaimana sering kita dengar. Sekarang kita bahas dulu makna khusus saja. Syirik secara makna khususnya, secara istilah khusus adalah menyekutukan Allah dalam ibadah, dalam peribadahan. Ini makna khusus. Kita tidak membahas makna umum karena terlalu luas jabarannya. Jadi syirik secara makna khusus adalah menyekutukan Allah dalam peribadahan, menyekutukan Allah dalam ibadah. Maka kita sebutkan di sini adalah tentang menyekutukan Allah atau melakukan kesyirikan yang kesyirikannya itu bernilai syirik besar. Jadi pembahasan kita sekarang adalah fokusnya apa? Syirik besar. Syirik besar. Syirik besar ini kalau kita jabarkan ada banyak pembahasannya. Di pembahasan yang pertama kita langsung masuk tentang syirik besar dikarenakan melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Jadi ini sering kita dapati sebagian kaum muslimin menyembelih untuk laut misalnya, atau menyembelih untuk kuburan, atau menyembelih untuk apa lagi? Untuk jin, atau menyembelih untuk tumbal, atau menyembelih untuk rumah baru. Rumah baru syirik tidak? Syirik. Tapi ingat ada rinciannya kalau rumah baru. Kalau nyembelihnya untuk makan-makan tamu, itu beda pembahasannya. Tapi kalau dia nyembelihkan untuk persembahan
kepada bangsa jin agar tidak mengganggu rumahnya, maka syirik besar. Atau penyembelihan untuk penyuburan tanah, atau untuk dewa-dewa katanya, atau dewi-dewi atau semisalnya, itu kesyirikan. Perlu kita ketahui, dalam menyembelih ada dua hal yang perlu diperhatikan. Dalam menyembelih itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang diperhatikan adalah tasmiyah, bacaan basmalahnya, bismillah. Ini harus diperhatikan, ini diperhatikan pertama. Yang kedua yang diperhatikan adalah al-qasdu, maksud menyembelih. Jadi ini dua perkara harus diperhatikan. Jadi maksudnya tasmiyah atau membaca bismillah adalah menyebutkan sebuah nama ketika menyembelih. Jadi tasmiyah di sini, jadi yang perlu diperhatikan yang pertama tasmiyah, apa yang disebutkan sebelum menyembelih. Yang diperhatikan yang kedua apa? Maksud menyembelih. Jadi yang pertama diperhatikan itu nama apa yang disebut ketika menyembelih. Yang kedua tujuan menyembelih. Ini harus diperhatikan. Maka berdasarkan hal ini ada sekitar lebih kurang 4 rincian dari dua perkara yang harus diperhatikan tadi. Jadi yang diperhatikan pertama adalah nama apa yang disebut ketika menyembelih. Yang kedua, maksud menyembelih. Rinciannya, kalau seseorang menyembelih menyebut nama Allah, bismillah atau bismillah Allahu akbar, atau ada juga yang baca bismillahirrahmanirrahim, lengkap dia bacanya, tapi sunnahnya bismillah saja ya, bismillah atau bismillah Allahu akbar kalau kurban. Kalau seseorang menyembelih baca bismillah, kemudian maksudnya untuk Allah, bertauhid namanya. Namanya bertauhid. Jadi kalau nyembelih baca bismillah bertauhid. Kalau dia menyembelih menyebut nama Allah, bismillah, tetapi maksudnya untuk Ratu Pantai Selatan, maksudnya untuk Ratu Pantai Selatan, atau maksudnya untuk kuburan yang dikeramatkan, maka yang seperti ini adalah perbuatan kesyirikan. Perbuatan syirik. Jadi bismillah tapi maksudnya untuk kuburan. Bismillah tapi maksudnya untuk jin atau yang dikeramatkan. Atau bismillah maksudnya untuk apa? Untuk keris. Biar kerisnya tambah sakti. Ini syirik dia. Dia sebut bismillah tapi maksudnya untuk selain Allah. Begitu juga tadi bismillah tapi untuk rumahnya supaya dijaga dari setan. Ini syirik juga. Walaupun baca bismillah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah seseorang ketika nyembelih dia sebut nama selain Allah. Dia nyembelih nyebutnya nama selain Allah. Kemudian dimaksudkan untuk selain Allah juga. Apa beda dengan yang kedua tadi kira-kira? Kalau yang kedua tadi dia baca bismillah tapi untuk wali-wali yang di kuburan atau untuk Ratu Pantai Selatan. Syirik. Kalau yang ketiga dia nyembelih nyebut nama lain. Katanya
bismi Abdul Qadir Al-Jailani, dengan menyebut nama Abdul Qadir Al-Jailani, disembelihnya itu ayam. Tujuannya untuk siapa? Ya untuk selain Allah juga. Sudahlah nama yang disebut nama yang bukan nama Allah, maksudnya bukan maksudnya untuk Allah. Ini namanya apa kira-kira? Ini namanya syirik juga, tetapi syiriknya double. Syiriknya double. Yang pertama, dia jatuh dalam syirik rububiyah sekaligus jatuh dalam syirik ibadah. Double syiriknya. Kalau yang kedua tadi, bismillah, tapi maksudnya untuk siapa? Untuk selain Allah. Dia syiriknya ibadah saja, uluhiyah saja. Lah kok bisa beda? Iya. Karena ucapan bismillah itu mengandung makna minta pertolongan. Pertolongan kepada Allah. Bismillah, dengan pertolongan dari Allah aku menyembelih. Kalau disebut dengan bismi misalnya Abdul Qadir Al-Jailani, dengan pertolongan Abdul Qadir. Nah ini lah parah ini. Dari awal saja sudah apa? Sudah syirik, maka syiriknya double. Syiriknya rububiyah, yang kedua syiriknya uluhiyah dalam rububiyah dan uluhiyah. Kemudian yang keempat adalah seseorang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Bismi Abdul Qadir Al-Jilani. Tujuannya untuk apa? Kurban Idul Adha. Jadi kurban Idul Adha bacaannya lain. Dia sebut nama lain, Bismi Muhammad atau Bismi Abdul Qadir Al-Jilani, atau dengan nama-nama lain. Tetapi niatnya apa? Untuk Allah. Apa hukumnya? Maka yang seperti ini syirik, tapi syiriknya syirik rububiyah. Syiriknya rububiyah, yaitu dalam hal rububiyah Allah, pengaturan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini macam-macam cara orang nyembeli. Jadi kalau antum perhatikan, banyak sekali macam-macam orang nyembelih ini, ada 4 macamnya. Yang terakhir ini biasanya jarang ya. Jarang. Yang sering itu yang kedua ini. Dia sebut bismillah, kemudian kepalanya dikirimnya ke puncak gunung. Supaya tersumbat katanya. Supaya gunungnya apa? Tersumbat, tidak meletus lagi. Tiba-tiba tambah meletus. Ini kesyirikan yang terjadi dalam perkara sesembelihan. Kita sebutkan di sini jenis-jenis sesembelihan ada 4 macam. Yang pertama ada sesembelihan yang sifatnya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya apa? Berkurban, akikah, kemudian hadyu, kemudian yang semisalnya. Yang kedua ada sesembelihan syirik, contohnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ada sesembelihan yang bid'ah. Contohnya apa? Nah tadi yang bid'ah itu contohnya sesembelihan ketika istrinya hamil apa? Hamil 7 bulan. Nah, jadi nyembelih apa dia? Nyembelih kambing. Apa? Ya akikah duluan katanya. Nanti kalau sudah keluar katanya mudah-mudahan tidak perlu di akikah lagi. Maka ini termasuk sesembelihan yang bid'ah. Di antara sesembelihan yang bid'ah adalah sesembelihan ketika minta hujan. Jadi karena hujan tidak turun-turun, kayaknya perlu kita potong seekor sapi gitu. Biar hujan tuh turun. Ini tidak boleh juga ya. Misalnya lagi menyembelih perayaan Maulid. Jadi karena ini hari kelahiranku, kita potong ayam katanya. Ini termasuk sesembelihannya bid'ah. Maka ini banyak terjadi di sebagian kaum muslimin. Kemudian yang keempat sesembelihan yang mubah.
Sesembelihan yang mubah. Yang mubah ini biasanya untuk dimakan, untuk dijual, atau yang semisalnya. Intinya sesembelihan yang mubah, yang boleh. Kemudian berikutnya adalah hukum daging sesembelihan. Hukum daging sesembelihan. Yang pertama, kalau sesembelihan itu tidak menyebut nama Allah, maka haram dimakan. Jadi kalau ada orang nyembelih, nyebut nama siapa dia? Lupa. Nah, kalau lupa gimana? Karena orang di pasar itu, saking banyaknya motong, mungkin banyak juga yang lupa. Itu kan baru dugaan ya. Boleh tidak seseorang motong ayam 100 ekor? Bismillahnya pas pertama saja. Jadi dia baca bismillah sekali saja, tapi untuk 100 ekor ayam. Boleh tidak? Maka dalam hal ini sebagian ulama membolehkan. Sebagaimana antum puasa Ramadan, boleh berniat di malam pertama untuk di 30 malam. Maka nyembelih juga kayak gitu. Misal antum punya mesin potong, namanya mesin potong ayam. Tapi syar'i ya, jangan asal potong. Maka ketika hidup mesin, bismillah hidup mesinnya. Sekali potong berapa? 100, 1000 ekor. Sekali bismillah boleh. Pendapat yang kuat boleh. Begitu juga antum mungkin motong ayam, bismillah, sekali bismillah untuk 100 ekor ayam itu boleh. Yang penting masih bersambung. Jangan ditinggal ke dapur, jangan ditinggal masuk WC, jangan ditinggal ke pasar. Kalau sudah terputus, maka dia bismillah lah lagi. Maka dalam hal ini, tapi yang lebih hati-hati dia baca bismillah setiap motongnya. Maka ketika seseorang lupa baca bismillah menyembelih hewan, sebagian ulama mengatakan hukumnya haram dimakan. Sebagian mengatakan kalau lupa dimaafkan. Dimaafkan. Untuk pilih yang mana? Mau dimaafkan atau tidak? Mau dimaafkan. Nah, sebagian dimaafkan. Sebagian mengatakan tidak dimaafkan. Tapi kalau lupa ya, kalau kita lebih condong dengan dimaafkan. Kalau lupa, apalagi kalau yang dia potong sapi, lupa gitu kan. Sapi lupa. Kalau ayam masih mending. Kalau sapi lupa, sudah yang parahnya lagi ini korban punya orang gitu kan. Dia tukang potong lupa. Akhirnya bingung dia. Mau ngomong nanti takut dimarah gitu kan. Mau tidak ngomong haram. Akhirnya dia mengambil pendapat yang apa tadi? Dimaafkan. Sudahlah, Allah maafkan. Maka yang seperti ini, antum kalau lupa motong kurban orang, jangan diumumkan. Jangan diumumkan. Lebih baik antum datangi panitia atau orang-orang tertentu atau tanya dengan ustadznya gimana hukumnya. Kalau kata ustadznya halal, sudah jangan diumumkan. Nanti kalau untuk umumkan orang ngeri-ngeri makannya. Ya, ngeri-ngeri dan takut mau makannya. Karena sebagian pendapat mengatakan haramnya. Tetapi kalau kita lihat pendapat dalam perkara ini longgar dalam perkara ini, ada yang mengatakan dimaafkan, ada yang mengatakan haramnya. Dan itu pernah terjadi masalahnya, pernah terjadi musim kurban, dia lupa baca bismillah, akhirnya kambingnya dipinggirkan. Siapa yang makan? Katanya yang makan yang berpendapat halal saja katanya. Yang tidak berpendapat halal tidak saya ikut makan katanya. Nah, jadi singkatnya yang berpendapat boleh makan ya dimakan dan dimaafkan insyaallah. Kemudian berikutnya adalah sesembelihan yang haram dimakan adalah sesembelihan untuk sesajen atau untuk selain Allah. Misal nyembelih kerbau untuk pantai. Tiba-tiba kerbau kepalanya ditaruh ke mana? Di laut, diberenangkan. Kebetulan di sana ada orang mungkin diambilnya, boleh tidak? Tidak boleh diambil ya. Biarlah dimakan ikan, haram untuk makannya. Jadi kalau dia sudah disembelih untuk sesajen, untuk selain Allah, jangan diambil lagi. Tapi gimana Pak Ustaz? Sesajennya itu beli di pasar. Dibakarnya, kemudian ditaruhnya di bawah pohon. Tapi di pasar belinya, bukan nyembelih sendiri. Boleh tidak dimakan? Ini kan beda pembahasannya kan. Kalau tadi nyembelih, memang untuk sesajen. Ini tidak, dia untuk sesajen tapi beli di pasar. Kemudian dibakarnya, ditaruhnya di bawah pohon.
Terus ditengok kawan lagi kelaparan, boleh tidak dimakan? Kalau yang seperti ini, untuk hati-hatinya tidak memakannya. Tapi kalau dikatakan haram, tidak, hukumnya tidak haram. Karena sesembelihan di sana adalah sesembelihan yang halal, bukan sesembelihan untuk apa? Untuk untuk selain Allah atau disembelih menyebut nama selain Allah. Tapi asalnya antum hindari memakannya, karena bisa jadi sudah banyak kumannya atau yang semisalnya, atau sudah tercampur hal-hal yang buruk padanya, maka hindari untuk memakannya. Kemudian berikutnya adalah kisah yang terakhir, contoh menyembelih yang musyrik. Kita tambahkan contoh yang menyembelih yang musyrik. Di antara contoh menyembelih yang musyrik adalah menyembelih untuk mengagungkan raja. Misal ada raja datang, antum menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih sapi. Apa hukumnya? Nah, kalau niatnya cuma untuk nyambut raja, supaya raja bisa makan daging, boleh. Boleh. Tapi kalau niatnya, nyembelihnya tadi untuk menghormati dan mengagungkan raja, ini jatuhnya musyrik dia. Jadi bedakan ya. Bedakan niatnya nyembelih supaya raja makan dagingnya, dengan nyembelih dengan niat mengagungkan raja tadi. Jadi ada perbedaan. Jadi singkatnya, kalau nyembelih yang syirik itu maksudnya apa? Maksudnya semata-mata menumpahkan darah. Adapun dagingnya bukan tujuan utama. Jadi semata-mata tujuannya menumpahkan darah. Adapun daging bukan tujuan utama. Contohnya orang nyembelih untuk laut pantai. Dagingnya kemana? Kadang sebagian itu kepalanya dibuangnya ke laut. Karena memang bukan cari daging. Yang lebih parah lagi bukan kepalanya saja. Semua anggota tubuhnya diserahkannya ke laut. Karena memang orang yang menyembelih, yang musyrik, itu mereka pada asalnya bukan cari daging. Tapi kalau jadi masalah sekarang berkurban, antum cari apa? Kalau nyembelih pas kurban Idul Adha itu antum cari apa? Cari daging. Harusnya bukan cari daging. Utamanya cari apa? Cari ridha Allah, takarrubnya. Makanya sampai-sampai orang dulu kalau nyembelih itu tidak mengambil dagingnya. Katanya kami ini bukan cari daging. Kalau cari daging ke pasar katanya. Tapi yang benar boleh memakan dagingnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh memakan seluruhnya. Kalau memang dia pengen. Tapi yang lebih utama adalah mensedekahkan sebagiannya. Jadi singkatnya, sesembelihan untuk takarrub, untuk mendekatkan diri, itu niat utamanya bukan cari daging. Niat utamanya adalah menumpahkan darah. Bahkan tidak jarang kita lihat dagingnya dibuang ke laut. Karena memang niatnya bukan cari daging. Begitu juga kalau raja datang, niat nyembelihnya apa? Kalau memang niatnya cari daging, tidak masalah. Tapi kalau niatnya mengagungkan raja itu, yang penting pokoknya nyembelih. Dagingnya terserahlah mau dimakan atau tidak katanya. Maka ini seperti ini apa? Jatuh dalam kesyirikan. Kemudian berikutnya diantaranya adalah menyembelih binatang untuk nabi atau wali, atau untuk malaikat, atau untuk kuburan, atau untuk dewa, atau untuk jin, atau untuk apa? Nyi Roro Kidul gitu ya. Semuanya syirik. Karena ini termasuk sesembelihan yang sifatnya ibadah, bukan cari daging. Jadi beda ya. Orang nyembelih untuk nabi sama nyembelih untuk jualan itu beda. Kemudian menyembelih binatang dengan menyebut nama selain Allah itu haram. Dan masih banyak contoh-contoh lain menyembelih kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk pembangunan jembatan. Itu pernah dengar tidak?
Jadi dia bangun jembatan, nyembelih kambing dulu. Nanti katanya kepalanya dia apakan? Ditimbunnya di coran pertama katanya. Dimasukkan ke dalam cor-coran, dicor. Ini termasuk dari sesembelihan yang syariat. Ini banyak terjadi. Jadi ini banyak terjadi. Maka hendaknya kita semua hindari dari ritual kesyirikan seperti ini. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup kajian, disebutkan dalam hadis ada seorang laki-laki kata Nabi yang masuk surga karena lalat, ya kan? Dan masuk neraka karena apa? Lalat. Kenapa? Karena orang yang pertama ketika disuruh berkurban, menyembelih dengan seekor lalat untuk berhala, dia tidak mau. Akhirnya lehernya ditebas. Mati dia. Jadi taruhannya ya nyawa. Orang yang kedua ini disuruh, ibaratnya disuruh berkurban dengan seekor lalat, dia mau. Diserahkannya untuk berhala. Maka dia selamat dari tebasan manusia, tetapi tidak selamat dari neraka. Jamaah pilih yang mana? Pilih yang selamat dari neraka atau selamat dari tebasan orang? Selamat dari neraka. Jadi pilih ditebas. Yakin ya? Jadi pilihan yang paling enak itu ditebas. Kenapa? Urusannya selesai. Tapi kalau yang neraka ini urusannya panjang. Ternyata ingin dapat surga itu, ingin selamat dari neraka, masuk surga itu butuh pengorbanan. Kalau orang dulu leher yang dikorbankan. Kalau kita apa yang dikorbankan? Hartanya, waktunya, setidak-tidaknya waktunya. Maka korbanlah sedikit waktu kita untuk belajar ilmu, korbankan sedikit waktunya untuk baca Quran, walaupun sehari satu halaman, atau baca apa? Hadis, walaupun mungkin satu hadis sehari. Maka korbanlah sedikit dari waktu kita. Maka semua waktu kita yang kita gunakan untuk ibadah hari ini, itulah waktu kita yang sebenarnya. Jadi umur manusia itu 60 tahun, yang jadi umur yang sebenarnya adalah umur yang dipakai untuk ibadah. Coba antum hitung berapa yang dipakai ibadah, paling cuma 5 tahun. Jadi dari 60 tahun yang dipakai ibadah cuma berapa? 5 tahun, itulah umur yang sebenarnya. Adapun sisanya kalau dia tidak niatkan karena Allah, akan menjadi sia-sia dan memperbanyak dosanya. Maka inilah singkat pembahasan syirik besar. Yang pertama adalah menyembelih untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktabi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.